Seusai mengobrol dengan Hiro dan Sonia, Sagara dan Nadira bergabung dengan anggota keluarga yang lain untuk menyambut para tamu. Sedangkan Hiro dan Sonia, katanya ada urusan penting. Dan kita semua tahu apa urusan penting itu. Jika tidak saling menggigit ia menyesap. Kak Hiro dan Sonia kelihatan serasi. Tapi apa mereka nggak merasa canggung? Maksudku mereka terbiasa menjadi kakak adik lalu tiba-tiba jadi pasangan. Menurut kamu saat kakak kamu menggenggam, merangkul dan menatap Sonia, dia kelihatan canggung? Enggak sih, justru Kak Hiro kelihatan. Itu. Bergairah. Nadira mendelik mendengar ceplosan Sagara. Enggak, aku mau bilang Kak Hiro kelihatan sayang banget sama Sonia. Sagara terkekeh, ya kalau mereka nggak segera nikah, dalam waktu dekat kamu siap-siap saja mendengar kabar punya ponakan baru. Mas. Sagara tersenyum geli melihat keterkejutan di wajah istrinya. Pasti di mata Nadira, Hiro itu laki-laki super baik, berhati lembut dan suci tanpa dosa. Padahal aslinya juga 11-12 dengan Sagara. Kak Hiro nggak mungkin melakukan itu. Kak Hiro pasti menjaga Sonia. Iya, sayang, iya. Udah ya, nggak usah bahas mereka. Lebih baik bahas tentang kita. Misalnya nanti malam mau coba gaya apa lagi? Mas Ip mesum mulu. Nadira menghentakkan kaki dan berjalan cepat meninggalkan suaminya yang tergelak. Respon Nadira saat dijahili tidak pernah gagal membuat Sagara tertawa. Dia akan melotot sampai matanya membulat lucu, hidungnya kembang pipis, tapi pipinya juga merona merah. Menggemaskan sekali. Sayang, tunggu. Tega sekali meninggalkan suami. Kini Sagara dan Nadira sudah bergabung bersama Marsyanda, Handaru, Natasha dan Prayoga juga bersama si kecil Samudra. Entah apa yang terjadi, setibanya di sana Nadira heran melihat Handaru dan Prayoga saling memicingkan mata, seolah mereka sedang memulai pertarungan sengit. Sementara Sagara hanya mengulum senyum. Ya masalah apa lagi di antara mereka kalau bukan masalah percucuan. Gantian dong, kan dari tadi Samudra sama kamu. Aku juga ingin menggendong cucuku, Handaru ingin menggendong Samudra tapi Prayoga menghindar. Dari tadi apanya? Aku juga baru menggendong Samudra. Dari tadi Samudra bermain dengan Marsyanda. Bermain dengan Natasha juga. Aku tidak mau digendong. Samudra kesal karena sejak tadi digendong-gendong terus. Dioper sana sini. Kenapa orang-orang tua ini suka sekali menggendongnya? Samudra baru turun dari gendongan Grandma Marsyanda, terus digendong Oma Natasha, terus sekarang digendong Opa Prayoga. Aku mau jalan sendiri. Aku bukan bayi digendong-gendong terus. Mommy Daddy, Samudra merengek sambil menatap Sagara dan Nadira. Iya ini Opa turunkan, Prayoga menurunkan cucunya Samudra langsung berlari menghampiri Nadira. Mommy. Iya, sayang. Nggak digendong lagi kok. Jangan nangis ya. Samudra mau nangis. Celetuk seseorang yang menyita perhatian. Suara imut itu milik si cantik Daisy yang baru tiba bersama kedua orang tuanya, Roger dan Cempaka. Daisy, wajah Samudra yang kesal mendadak berubah ceria, kamu diundang juga. Mama papa yang diundang, jadi aku ikut. Yang boleh datang cuma yang bawa undangan. Kalau tidak bawa undangan tidak boleh datang. Sana pulang, ucap Sagara sambil mendorong lembut lengan kecil Daisy. Dedi, Samudra langsung protes, kan Daisy udah bilang ke sini sama mama papanya. Ya dia tidak apa-apa tidak punya undangan. Masih boleh masuk kok. Iya kan semuanya. Samudra menatap pada Natasha, Prayoga, Handaru dan Marsyanda. Para nenek dan kakek itu tertawa. Kenapa sih saat dia serius para orang tua selalu tertawa? Samudra heran sekaligus kesal. Iya, boleh, sayang. Dedi cuma bercanda, ucap Nadira. Samudra ganteng banget pakai jas kayak orang besar. Dasinya lucu, Daisy mendekat dan menu Noel dasi kupu-kupu Samudra. Baju kamu juga bagus. Jadi kamu kelihatan cantik.
Terima kasih, Samudra. Mau muji aja pakai alasan baju, batin Nadira tersenyum. Gengsinya Samudra ternyata menurun dari dedinya. Dulu saat Sagara masih gengsi-gengsinya, Nadira dibuat makan hati setiap hari. Dia selalu menyelipkan pujian dengan kata-kata pedas. Tapi sekarang, Sagara sudah bucin sebucin-bucinnya, setiap hari Sagara selalu memujinya. Hal-hal kecil yang Nadira lakukan pasti selalu mendapat pujiannya. Di sisi lain saat mereka sedang bercanda riang, ada seseorang yang memperhatikan dari jauh. Mas, Jasmine menepuk pundak Derek. Mau gabung sama mereka? Memangnya boleh? Kenapa kamu tanya begitu, Mas? Tentu saja boleh, mereka keluarga kamu juga. Terdengar hembusan nafas panjang dari Derek. Aku merasa asing di keluargaku sendiri. Bahkan untuk mendekati mereka pun aku ragu, harus mencari alasan agar diterima dan tidak canggung. Dan sialnya aku tidak punya alasan untuk mendekat. Aku tidak punya alasan untuk diterima. Aku tidak bisa jadi CEO sehebat Sagara, aku juga belum bisa memberikan cucu selucu Samudra, dan aku juga tidak punya teman seperti Roger dan Hiro. Mas. Jasmine menatap sendu suaminya. Derek anak pertama. Biasanya anak pertama yang selalu dijadikan tolak ukur. Tapi karena di mata keluarganya Derek punya banyak kekurangan, posisinya tersingkir. Terlebih keluarganya juga sangat mementingkan prestasi-prestasi daripada perasaan anak-anaknya. Mas, kamu juga sehebat Sagara, kamu juga pasti akan punya anak selucu Samudra, dan jangan lupa, kamu juga punya teman yang setia. Siapa? Aku, Jasmine tersenyum lebar, selain seorang istri, aku juga bisa menjadi teman nongkrong, teman bisnis, teman traveling, teman curhat, dan menjadi apa saja yang kamu mau. Kalau kamu mengizinkan. Tapi setelah kita menikah, kamu hanya menganggapku sebagai istri kan? Ah, bukan istri, tapi teman membuat anak. Haha bercanda, Mas. Aku tahu kamu sangat peduli padaku. Derek tersenyum. Nah gitu. Itu yang mau aku lihat. Kamu sangat tampan saat tersenyum. Aku tidak bohong. Derek tidak pernah dianggap oleh keluarganya. Di mata mereka Derek selalu kurang. Selalu Sagara, Sagara dan Sagara. Bahkan cara mereka memperlakukan Jasmine dan Nadira pun berbeda. Sampai kadang Derek merasa sangat tidak berguna. Tapi Jasmine selalu menatapnya seolah Derek adalah laki-laki paling hebat di dunia ini. Jasmine juga sangat setia padanya. Bertahun-tahun menemaninya mulai dari sekretaris sampai menjadi istrinya. Jadi, rasanya Jasmine saja sudah cukup. Cukup membuat Derek merasa hidup dan utuh. Terima kasih ya. Terima kasih untuk segalanya. Derek mencondongkan tubuh dan tiba-tiba mencuri kecupan di bibir. Mas, kalau ada yang lihat gimana? Nggak ada. Ayo gabung dengan mereka. Aku mungkin belum sehebat Sagara dalam berbagai hal. Tapi aku punya istri yang hebat. Dan aku sudah merasa unggul. Setelah Cassandra melahirkan nanti dan memberikan anak itu pada Jasmine, Derek berharap dia dan istrinya lebih diterima di keluarga ini. Sebenarnya untuk sekarang Derek tidak membutuhkan perhatian orang tuanya. Tapi Derek berharap mama dan papanya menyayangi Jasmine seperti mereka menyayangi Nadira. Pesta dimulai. Seorang MC naik ke atas panggung dan memulai acara. Sebelum pada acara inti, disajikan dulu penampilan-penampilan meriah dari penyanyi ibu kota. Sementara para tamu yang lain bisa duduk di kursi mereka masing-masing sambil menikmati makanan yang tersaji. Setiap meja diisi ulang 10 orang sehingga di sini ada 300 meja. Di deretan meja depan, ada Sagara, Nadira, Marshanda, Handaru, Prayoga, Natasha, Hiro, Sonia, Emma dan Samudra. Sedangkan Derek, Jasmine semeja dengan Roger, Cempaka, dan Daisy. Baiklah sekarang kita memasuki acara inti, MC kembali memandu acara setelah seorang penyanyi menyelesaikan lagunya.
Seperti yang kita semua tahu, acara malam ini adalah acara perayaan kepulangan putri kandung Bu Marsyanda dan Pak Handaru. Dulu, 26 tahun yang lalu, Bu Marsyanda melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Putri yang sudah mereka nanti-nantikan. Namun karena saat itu kondisinya lahir prematur, tepat setelah dilahirkan, belum sempat melihat putri mereka, dokter membawanya ke ruang khusus. Saat itu, tanpa mereka sadari putri mereka telah ditukar. Melalui proses yang panjang dan bertahun-tahun, akhirnya Bu Marsyanda dan Pak Handaru bertemu dengan putri kandung mereka. Nadira Meinora Erlangga, istri dari Pak Sagara Vin Erlangga. Dia adalah Bu Marsyanda dan Pak Handaru yang hilang. Sehingga sekarang Bu Marsyanda dan Pak Handaru memiliki 3 putra dan putri yang sangat luar biasa. Pertama Prawira Hiro Addison, Sonia Addison. Selanjutnya MC menyerahkan waktu dan tempat kepada Marsyanda dan Handaru untuk memberikan sepatah dua patah kata. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran semua orang di sini. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu menghadiri acara kami dalam menyambut kepulangan putri kandung kami yang hilang selama 26 tahun, ucap Handaru. Kami merasa perlu mengklarifikasi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nadira adalah putri kandung kami. Sedangkan Sonia, bukan putri kandung kami. Namun kami akan tetap menyayangi Sonia dan menganggap Sonia seperti putri kandung kami. Putri kami Sonia juga telah menemukan keluarga kandungnya. Sekarang mereka berada di luar negeri. Namun karena suatu alasan, malam ini mereka tidak bisa hadir di sini. Tapi mereka juga akan menyiapkan perayaan besar untuk menyambut kedatangan Sonia. Setelah ini, rekan-rekan bisnis yang bekerja sama dengan Sonia mungkin akan jarang bertemu dengan Sonia lagi. Karena kemungkinan besar dia akan mengikuti orang tuanya ke luar negeri. Hati Handaru berat sekali mengatakan ini. Namun demi kebaikan Sonia dan Hiro, Handaru dan Sonia harus mengambil keputusan ini. Lalu Hiro, Sonia dan Nadira naik ke atas panggung. Nadira berdiri di samping kiri Marsyanda sedangkan Sonia dan Hiro berdiri di samping kanan Handaru. Dengan posisi Marsyanda dan Handaru berada di tengah-tengah. Kami akan tetap menjadi keluarga yang utuh, saling mendukung dan melindungi satu sama lain. Mereka saling menggenggam tangan dan melempar senyum bahagia. Setelah melewati momen pengumuman yang mengharukan itu, acara dilanjutkan dengan penampilan persembahan lagu dari Sonia dan Nadira. Di belakang mereka diputar potongan video dan foto dari kebersamaan Sonia bersama Marsyanda, Handaru dan Hiro. Ada juga momen kebersamaan Nadira bersama Sagara, Samudra dan keluarga mertuanya. Semua orang ikut bersukacita. Kebahagiaan sangat terasa menyelimuti atmosfer udara malam ini. Momi, Samudra ikut naik ke atas panggung dan bernyanyi bersama Nadira dan Sonia. Sagara tak hentinya tersenyum sambil memotret wajah cantik istrinya dengan kamera. Setiap hari juga lihat, kenapa difoto segala. Mengabadikan momen, Pak. Suatu hari nanti. Saat aku dan Nadira menua, kami bisa membuka lagi album foto kami dan tertawa saat mengingatnya. Memangnya Papa tidak ingin melakukan itu dengan Mama? Tidak. Papa menyimpan kenangan di kepala. Sagara berdecih. Orang kalau sudah tua itu biasanya pikun, Pak. Mana ingat momen-momen puluhan tahun yang lalu. Kecuali ada yang memancing ingatannya, misalnya dengan foto atau video. Aku yakin Papa nggak akan ingat momen yang terjadi 15 tahun yang lalu. Prayoga memang tidak ingat semua momen atau kenangan yang pernah terjadi dalam hidupnya. Tapi semua kenangan tentang Emma masih tersimpan rapat dalam kepalanya. Setiap momen yang mereka habiskan bersama, Prayoga mengingatnya. Oh ya, Pa. Sekarang Papa nggak bisa meremehkan istriku lagi. Dia sempurna dari segala sisi. Iya, putra Papa yang bucin. Sagara terkekeh. Lagi pula tanpa Nadira putri kandung mereka apa juga menghargainya. Ya, dia memang perempuan yang baik.
Sangat layak menjadi keluarga kita, ucap Prayoga sangat pelan namun samar-samar masih bisa didengar Sagara. Tadi papa bilang apa? Nggak bilang apa-apa. Jangan bisik-bisik gitu dong, pa. Yang genlemen. Kalau berani ngomong langsung sama orangnya. Apa sih, ngomong apa? Papa nggak perlu ngomong apa-apa sama istri kamu. Papa lebih suka bicara dengan Samudra. Ya kalau nggak ada Nadira, nggak ada Samudra juga, pa. Jadi papa harus perhatian sama Nadira. Ya nggak perlu. Perlu, pa. Ekem, deheman keras dari Natasha menghentikan perdebatan mereka. Fokus hargai yang lagi bicara. Prayoga dan Sagara sama-sama tersenyum melihat pelototan Natasha. Acara selanjutnya adalah dansa, sebuah momen yang dinantikan oleh banyak pasangan. Musik yang merdu mengalun dari pengeras, menandai dimulainya kegembiraan. Satu persatu, pasangan-pasangan anggun mulai bergerak menuju ke area dansa yang telah disiapkan dengan indah. Area dansa yang luas menjadi saksi bisu bagi romantisme yang terpancar dari langkah-langkah indah mereka. Cahaya lampu gemerlap yang tergantung di atas menciptakan suasana yang semakin romantis. Pasangan-pasangan berputar, mengikuti irama musik yang mempesona. Di sekitar area dansa, beberapa tamu lainnya berdiri mengelilingi sambil menikmati segelas minuman di tangan mereka. Gelak tawa dan bisikan-bisikan ringan melengkapi irama musik yang mengisi udara. Beberapa di antara mereka saling bertukar pandang, sambil mengangguk mengikuti irama dan melibatkan diri dalam keindahan dansa yang terjadi di depan mata mereka. Sementara itu, beberapa tamu yang lain menunggu dengan sabar giliran mereka untuk berdansa. Suasana penuh kehangatan merajut malam yang begitu indah. Di antara langkah-langkah dansa yang memikat, tawa riang, dan percikan cahaya, malam ini menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi semua yang hadir, menjadi salah satu cerita indah yang akan terus dikenang dalam alunan waktu. Di antara puluhan pasangan ada salah satu pasangan yang sejak tadi tak hentinya saling melempar senyum. Maaf, Mama dan Papa harus mengarang cerita orang tua kandung kamu sudah ditemukan dan berada di luar negeri. Nggak apa-apa, Kak. Aku mengerti. Semua ini adalah yang terbaik untuk kita. Kalian masih menggakuiku sebagai keluarga saja, sudah sangat membuatku bersyukur. Hiro memutar tubuh Sonia dan memeluknya dari belakang. Sonia menyandarkan kepalanya di dada bidang Hiro sembari memejamkan mata. Dalam rengkuhan kedua tangan kekarnya, Sonia merasa aman dan tenang. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Kak. Di sisi lain selain Hiro dan Sonia, ada pasangan romantis lain yang tengah menikmati momen dansa mereka. Kapan terakhir kali kita berdansa seperti ini, Mas? Sagara memutar tubuh Nadira 2 kali gerakan memutar, lalu menahan pinggangnya dan menariknya mendekat. Sagara sangat suka memeluk pinggang ramping istrinya. Sepertinya, sekitar 6 tahun yang lalu. Ada insiden lampu jatuh juga saat itu. Aku pastikan malam ini tidak akan terjadi lagi. Nadira memelengkungkan tubuhnya ke belakang dan menatap ke atas lampu. Kedua tangan Sagara masih setia memeluk pinggangnya. Lampunya melingkar dan diameternya besar. Jadi seandainya lampu itu jatuh, tidak akan mengenai kita yang berdansa di tengah-tengah. Tapi bisa mengenai orang-orang yang berdansa di pinggir, Mas. Tidak akan. Karena lampu itu sangat kokoh. Aku belajar dari pengalaman, sayang. Aku pastikan malam ini tidak akan ada yang melukai kamu. Tenang dan nikmati. Dengan senang hati. Sagara mengulas senyum lebar saat memandang istrinya. Cahaya yang berkilauan memantul dari matanya yang penuh kebahagiaan. Lalu, dengan penuh genlemen, ia menggerakkan tubuhnya seirama dengan Nadira, menari di atas lantai dansa. Mereka seolah menyatu dengan musik, langkah mereka seiring, sejalan dan seirama. Meski sudah bersama selama bertahun-tahun, keintiman mereka masih tetap terjaga. Seolah-olah setiap langkah mereka mengukir kisah cinta yang baru. Kedua mata mereka saling menatap intens dengan jantung berdebar.
Bibir sama-sama mengulas senyum bahagia. Mereka tidak hanya menari di atas lantai dansa, tetapi juga menari dalam kehidupan yang mereka jalani bersama. Setiap langkah, setiap pandangan, dan setiap senyuman adalah bagian dari simfoni cinta yang terus berkembang. Mas. Saat musik hampir selesai, saat Sagara ingin menciumnya, tiba-tiba Nadira mengeluarkan sebuah amplop tepat di tengah-tengah bibir mereka yang nyaris bersatu. Apa ini? Buka. Sagara membuka amplop berukuran kecil itu dengan rasa penasaran tinggi. Tebakannya isi amplop ini kuotes manis tentang pernikahan mereka. Namun setelah dibuka ternyata, sayang. Sagara menutup kembali amplop dan menatap Nadira. Iya, Mas. Saat itu juga jantung Sagara berdebar kencang, sangat kencang sampai dadanya terasa sakit. Sayang, ini serius. Sagara kembali membuka amplop itu dan mengeluarkan tespek yang menunjukkan 2 garis merah. Kamu hamil? Iya, Mas. Ini serius. Aku hamil. Sebentar lagi Samudra akan punya adik. Papa Prayoga dan Papa Handaru nggak akan rebutan cucu lagi. Sayang, Sagara langsung mendekap tubuh istrinya dan memutarnya. Mas, Nadira terkejut untuk sejenak, lalu tertawa dan hanyut dalam kebahagiaan bersama suaminya.